Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Bikerland.id. Kali ini di meja Bikerland sudah ada produk terbaru dari Duromoto, Duromoto X1 GT Lens. Ini produk terbaru dari Duromoto, penerus dari X1. Sekarang kita lihat aja dulu spesifikasinya ya. Di sini tertulis untuk per lampunya itu arusnya 2,3 ampere. Dia bekerja di voltase 9 sampai 24 volt. Ini artinya bisa macam-macam kendaraan ya. Jadi di sini DC 9 sampai 24 volt. Terus umurnya itu 30.000 jam. 30.000 jam ini juga lama banget deh pokoknya. Kecerahan lampunya itu 5.400 lumens. Ini sinar yang dihitung dari sumber cahaya. Per lampunya dayanya itu 27 watt per lampu ya. Berarti kalau dua itu 54 watt. Seperti biasa, dia untuk produk Duromoto dia sudah pasti IP68 waterproof, ini udah anti air, jadi kalian nggak usah khawatir dipakai hujan-hujanan, taruh di luar atau apapun itu kalau sampai bermasalah dia ada garansinya. Ini juga bodinya dari aluminium, wah macem-macem ya. Lensanya juga anti glare, sinarnya kuning dan putih. Dia juga dilengkapin sama kipas, pakai kipas pendingin angin. Kipasnya itu sampai 12.000 rpm. Ya, ini sertifikasinya jelas, ini kalian bisa baca sendiri nanti. Sekarang langsung kita buka aja isinya seperti apa. Nah, ini kita buka ya. Tampilannya sih cukup simpel ya. Ini ada dua buah lampu. Ini masih sampel ya, jadi belum ada kartu garansi dan macam-macam bonusnya. Biasanya Duromoto itu ngasih bonus. Kalau sekarang itu bonusnya itu lanyard, gantungan kunci gitu ya. Nah, ini kode apanya, nomor serinya juga masih jelas banget ya. Ini sini 01, sini 02. Jadi masih baru banget. Langsung aja kita lihat. Kita keluarin lampunya. Nah, ini dia lampunya guys. Kalau dilihat sepintas sih mirip banget sama X1 ya. Hampir nggak ada bedanya nih. Tuh, sama banget body-bodinya, mirip banget kipasnya. Ya, sama semua. Tapi kalau kita perhatiin, ini yang kelihatan jelas ini bagian depannya nih. Lensanya ini. Ini kelihatan banget, kelihatan beda ya. Sama bautnya ini hitam. Kalau X1 yang biasa, ini lensanya nggak full. Dia masih ada frame-nya gitu. Berarti lensanya lebih kecil dan ini terlihat gede banget lensanya ya. Nah, ini kita bandingin, ini ada X1, ini X1 GT. Ini kita bandingin sebelah-sebelahan biar jelas nih. Tuh, kalau kita lihat begini dari atas ya. X1 GT lebih panjang, bodinya lebih panjang sedikit banget tuh. Sedikit banget. Bentuknya memang mirip banget. Dari samping pun sama banget tuh. Yang membedakan itu benar-benar dari dia ada frame-nya. Kalau GT nggak ada. Tuh, ini ada frame-nya di sini. Lensanya jauh banget bedanya tuh. Jadi kalau X1 dia masih ada frame-nya di sini bagian keliling lensa. Kalau X1 GT udah nggak ada ya. Ini pastinya dengan lensa lebih besar, pastinya dia bisa mentransfer sinar yang ada dari emitternya keluar dengan lebih baik. Nanti kita tes, kita bandingin aja langsung ini head to head dua-duanya. Walaupun dayanya beda ya, yang ini 20, ini 27, tapi nanti kita bandingin aja biar lebih jelas. Karena emang ini penerusnya ya. Kalau dari belakang tuh sama banget, dia sama, hampir nggak ada bedanya. Tuh, kalau lihat dari sini juga bedanya tipis banget. Ini sama banget, mirip banget. Lebar bodinya semua ini kan kotak ya. Artinya bracket-bracket yang udah ada di pasaran bisa dipakai. Mungkin juga bracketnya X1 ini kalau udah ada, misalnya kamu udah ada terpasang, tinggal ganti aja nih pakai ini, sama banget tuh. Lubang-lubangnya juga wah mirip banget, sama deh. Sekarang kita mau coba muter lensa ya. Kalau dari perkiraan gue sih ini pasti bisa dibalik karena lensanya udah kotak seperti ini, tinggal diputar aja. Ini buat kalau kalian yang pengen lampu kuningnya untuk sinar dekat dan lampu putihnya otomatis jadi sinar jauh ya. Ini cukup buka 4 baut di depan pakai kunci L nomor 2. Nah, kalau udah keempat baut sudah terbuka, tinggal kita buka lensanya gitu ya. Dia nggak ada penanda apa-apa, yang mana atas mana bawah nggak ketahuan nih. Gue nggak ngelihat ada tanda apapun, dia polos aja. Jadi seperti ini, tinggal kita balik lensanya. Jadi seperti itu. Dan nanti sekalian kita tes cahayanya gimana kalau lensanya dibalik. Udah, kita lihat isi ini sekarang. Nah, ini kita keluarin dulu ya, kita buka. Ini isinya driver 2 karena kan lampunya 2 driver, jadi setiap lampu dapat driver satu-satu. Driver sih sama aja, bentuknya sama, ukurannya sama. Dengan X1 tuh masih sama banget. Quick release socketnya juga masih sama banget tuh, 3 pol. Kabel-kabelnya juga ada 4 ya, sama juga. Warnanya juga sama, hitam, putih, kuning, dan merah. Hitamnya itu negatif, putihnya ini untuk sinar putih, kuning sinar kuning, dan merahnya itu kedua sinar bersamaan. Jadi sama banget. Terus ini baut-bautnya standar ya. Untuk kelengkapan masang bracketnya dapat kunci L juga, jadi udah
lengkap banget. Kalau bracket sih sama banget sama X1 ya, nggak ada perubahan sih ini. Jadi isinya simple banget kayak gitu doang. Nah sekarang kita tes aja untuk lihat dayanya ya. Kita pakai wattmeter, kita lihat dayanya seperti apa. Apakah bener 27 watt atau enggak? Nah, di sini kita udah ada setup ya untuk kabelnya, udah disambung semua. Dan sini ada wattmeter. Ini ada informasi tegangan, arusnya dan daya. Sekarang kita tes aja lampu putihnya langsung sinar putih. Ini dayanya 29 watt. Wah, lebih tinggi ya berarti ya. Berarti mungkin bisa dibilang ini 30 watt. Kalau 2 berarti 60 watt. Di voltasenya di 12,6 dan arusnya itu 2,3 sesuai ya seperti yang tertulis di box tadi ya, 2,3 ampere. Sekarang kita tes lampu kuningnya. Lampu kuning juga nggak ada perubahan signifikan ya, masih sama 2,9 watt, arusnya juga masih 2,3. Terus sekarang kita tes yang kedua sinar putih dan kuning, dia sedikit turun jadi 2,6. Tadi 2,9 dia turun 2,6. Ini udah biasa ya buat lampu-lampu Duromoto. Kalau kedua sinar dia dayanya sedikit turun, biasanya untuk mengurangi panas karena ada 2 emitter yang nyala. 2 emitter nyala berarti ya panasnya double ya. Sinarnya tetap terang banget. Nanti kita tes aja sekalian mau tahu ya penurunannya itu beneran setengah atau enggak di luxnya. Nah ini udah semua. Sekarang kita tes pakai luxmeter dan kita bandingin dengan Duromoto X1. Nah ini kita udah ada sinar putih dari X1 GT dan X1. Yang atas itu X1 GT. Terlihat jelas ya, X1 GT ini sinarnya lebih pekat dibandingin dari sinarnya X1. Tapi ketinggiannya ini kalah tinggi ya. X1 tuh lebih tinggi sinarnya tuh. Kantungnya juga X1 kayaknya sedikit lebih besar. Yang pasti kepekatannya X1 GT menang ya di sini ya kalau kita bandingin sama X1. Dan cut off-nya X1 GT tuh rapi banget, lihat tuh. Lurus banget di atas. Hampir nggak ada sinar bocor. Kalau di X1 ini masih ada sedikit nih. Bagian atasnya itu masih ada kelihatan, kalian bisa lihat ya, ada sinar bocor, beda banget ya. Nah sekarang kita bandingin untuk sinar kuningnya. X1 GT juga terlihat banget rapi, beda banget ya sama X1. Yang X1 itu bagian atas tuh masih ada sedikit-sedikit cahaya bocor. Ini kalau kedua sinar, dari ketinggian sinarnya itu dia lebih tipis, tapi dia sinarnya lebih lebar dan cut off-nya jauh lebih rapih ya. Sampai ke pinggir-pinggirnya itu juga masih tebal. Kalau si X1 bagian pinggirnya ini udah mulai terlihat memudar ya. Dia padat di tengah, sampingnya memudar. Kalau X1 GT itu sampai pinggir-pinggir tuh masih padat. Ini keren banget. Nah ini contoh cahayanya untuk sinar yang dibalik ada di bawah, untuk sinar kuning dekat dan sinar jauh putih ada di bawah ya. Yang atasnya itu sinar normal, bawaan pabriknya seperti itu. Jadi ini konfirmasi kalau sinarnya bisa dibalik, lensanya juga bisa dibalik. Atasnya nih tetap rata dan di bagian bawah tetap ada kantongnya, sama kayak yang di atas, cuman bedanya sinarnya kebalik aja. Jadi fleksibel banget ya. Oke, itu tadi udah kita unboxing, kita tes satu persatu cahaya, lux, perbandingan dengan X1, dan sekarang ini harganya. Untuk harga saat ini ya, saat video ini dirilis, harganya ada di angka 775.000 untuk harga offline ya, tapi untuk harga marketplace itu beda, ada di angka 855.000. Jadi gimana nih menurut kalian? Harga offline-nya sama X1 itu beda sekitar 180.000 ya. Kalau menurut gue, kalau kalian mau upgrade dari X1 ke X1 GT mungkin bukan pilihan terbaik, tapi kalau untuk beli pertama kalian belum punya lampu, X1 GT ini mungkin pilihan yang lebih bagus karena dia lebih terang ya, ke kualitas sinarnya juga lebih baik, cut off-nya lebih baik. Tapi nggak ada salahnya juga kalau kalian mau upgrade dari X1 jadi X1 GT.
karena emang ya kualitasnya lebih baik ya, cutoff-nya itu lebih rapi, udah jelas, dan sinarnya itu lebih rata. Sebuah peningkatan walaupun tidak signifikan, tapi itu sebuah peningkatan. Jadi menurut gue sih ini sebuah inovasi yang keren banget lensanya ya. Tentunya juga wattnya lebih gede. Kalau dari sinar tuh jelas banget dia lebih baik dari X1. Upgrade, bener-bener upgrade, nggak cuman wattnya doang dinaikin, tapi kualitas bentuk cutoff-nya juga udah bagus banget. Untuk relaynya sendiri masih bisa pakai relay Duromoto ya, karena 57 watt ya, anggaplah tadi dari hasil tes ada sekitar 60 watt, sedangkan relay Duromoto itu masih kuat sampai 100-an, masih aman banget. Bahkan X1 GT digabung sama X1 sepasang-sepasang jadi ada 4 lampu, itu totalnya masih bisa dihandle ya sama relay Duromoto karena totalnya jadi sekitar 100 watt. Jadi kalau kalian mau pakai sepasang X1 GT, sepasang X1 masih bisa. Nah ya, kalau mau upgrade mungkin itu pilihan terbaik, bukan diganti tapi ditambah ya. Gue pakai lampu ini buat touring kemarin ke Batu Karas. Nah itu dalam perjalanan hujan, ada kabut juga. Nah kalian bisa lihat tuh sampelnya di bener-bener performanya gimana di saat hujan dan kabut. Sekian dulu review gue kali ini dari Bikerland. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.